Di video ini kita mau belajar tentang trigonometri. Khusus kita bahas rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Nggak hanya sinus ya, kita mau bahas rumus jumlah. Kita mau bahas rumus jumlah dan selisih dua sudut. Ya, untuk rumusnya ada ini. Untuk rumus cos penjumlahan. Kemudian untuk rumus cos selisih ya bisa dibaca lagi ya. Kalau cos itu nanti cara gampangannya kembar ya, cos kurangi sin. Nah kalau plus itu malah rumusnya di minus. Tapi kalau rumus sin, kalau ini plus ya ini plus, kemudian dia beda, sin cos ya, ini cos sin, beda ya. Untuk rumus penjumlahan tangan, nah yang atas sama dijumlahkan, yang bawah malah dikurang. Kalau yang pengurangan, yang selisih tangan itu malah atasnya pembilangnya itu minus, yang menyebutnya positif. Jadi ini adalah rumusnya. Kita mau latihan tiap rumus ya, tiap rumus sin, cos dan tangan. Kita mulai dari rumus sinus ya, dimana kalian harus hafalkan ini yang dalam kotak ini ya. Oke. Nomor 1, perintahnya adalah sederhanakan bentuk berikut. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada sin kali cos ya. Terus kemudian ini tandanya positif. Ini cos kali sin. Berarti mirip bentuk yang mana ya? Itu mirip bentuk yang penjumlahan ya. Rumus jumlah untuk sinus. Jadi kalau kita mau sederhanakan, hasilnya adalah ya, kita pakai yang warna biru aja ya. Hasilnya adalah sin 60 plus A. Nah, ini kan sama dengan A-nya ya, ini B-nya gitu. Jadi 60 plus A tambah 30 min A. Hasilnya adalah sin 90 derajat atau 1. Kemudian ini A-nya, ini B-nya gitu ya. Berarti hasilnya adalah sin, karena ini minus berarti juga rumus rumus selisih sin 2x, awas kita dalam kurung ya, kalau enggak nanti kadang ada kesalahan. Jadi ini kalau digabungkan jadi sin 84 min 39, kemudian ini 2x plus 2x, kemudian di sini ini plus ya, dikurangi 2x ya, jadi 0 ya. Jadi hanya sin 84 min 39. Hasilnya adalah sin 45 derajat atau setengah akar 2. Nah, kemudian selanjutnya diketahui alfa dan beta adalah sudut lancip, dan sin alfa nilainya 3/5, cos betanya 12/13. Kalian suruh menentukan nilai sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Nah, kalau ada diketahuinya seperti ini, caranya kita buat segitiga. Segitiga untuk sudut alfa, karena alfa dan beta, karena dia sudut lancip, berarti ada di kuadran 1 semua ya. Kita buat koordinat kartesiusnya, karena lancip tuh berarti ada di sini semua. Nilainya 3/5 sama 12/13. Nah, anggap aja ini yang alfa ya. Kalau yang beta tak kasih warna merah. Nah, anggap aja ini adalah betanya. Nah, yang merah ini yang beta, yang biru yang alfa. Nah, dimana beta itu atau kita buat 2 aja. Kita buat 2 daripada ini tumpuk-tumpuk di sini. Yang beta tak buatin merah di mana ya? Di sini aja ya, kecil aja. Ini merah kecil di sini. Nah, ini adalah beta. Betanya itu cosnya 12/13. Cos itu kan sami. Nah, berarti kita kan tadi nggak tahu sudut yang satunya ya. Ini nilainya adalah 5. Sedangkan yang alfa tadi kan sinus alfanya adalah 3/5. Sin itu demi. Jadi di sebelah sini ini nilainya adalah 4 ya. Jadi udah tahu semua sisi-sisinya. Sekarang kita tinggal
masukkan ke rumus, dimana sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ya, rumusnya masih yang tadi ya. Oke, kita ganti sin alfanya adalah 3/5 cos betanya itu adalah 12/13. Kemudian untuk cos alfa itu sami ya, 4/5, sin betanya itu ini. Nah, 36/65 ditambah 20/65. Hasil akhirnya adalah 56/65. Sekarang kita kerjakan yang selisih. Jadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Hasilnya sin alfa tadi nilainya 3/5, cos beta tadi 12/13, cos alfa itu 4/5, sin beta 5/13 ya. Jadi kalau kita udah buat 2 segitiga ini udah enak, kita bisa cari sin, cos, tan, sekan, tangen, itu bisa kita cari semua. Sekarang tinggal kita kurangkan 36/65, kita kurangkan dengan 20/65. Hasilnya adalah 16/65. Nah, kayak gini ya. Sekarang kalau berupa sudut, nah tujuannya kita cari kayak gini. Kenapa ada rumus seperti ini? Karena kadang kita menemui sudut-sudut yang bukan sudut istimewa ya, seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan, sudut-sudut ini ada hubungannya dengan sudut istimewa. Misalnya sin 105 itu akan bisa kita hitung dari penjumlahan 60 derajat dan 45 derajat. Nah, sehingga kalau kita jabarkan sin jumlah jadi sin cos ya plus cos sin. Bisa kita hitung sekarang, sin 60 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, kita tambah dengan cos 60 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sehingga hasilnya adalah 1/4 akar 6, kita tambah dengan 1/4 akar 2. 1/4-nya boleh kita keluarkan gini. Ini tadi akar 2 ya. Akar 2. Nah, seperti ini. Sekarang bagaimana dengan sin negatif 75? Ingat ya bahwa sin negatif 75 itu bisa kita ubah menjadi min sin 75. Min, nah di mana 75 ini bisa kita pecah jadi 45 dan 30 ini ya. Kalau kalian punya ide lain, misal berapa? Misal 120 kalian kurangi 45, boleh enggak? 120 kurangi 45, boleh. Silahkan kalian pecah sendiri ya, tapi dengan perhatikan aturan di tiap kuadran juga ya. Misal kalian mau pecahkan kuadran 2 ya, kalian harus perhatikan nilai sinnya tetap positif, nilai cosnya negatif. Nah, seperti itu. Nah, ini enak dipecah tuh jadi kuadran 1 semua, jadi positif semua. Nah, sin 45 cos 30. Kemudian ditambah dengan cos, kita tambah dengan cos 45 sin 30 sama dengan negatif sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, ditambah cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Jadi 1/4 akar 6 kita tambah dengan setengah 1/4 akar 2. Jadi 1/4 akar 6 tambah akar 2 ya. Ini contoh baru yang sinus jumlah dan sinus selisih. Kita masuk ke rumus kosinus untuk jumlah dan selisih. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, karena ini negatif, kemudian ini ada kembar cos-cos, ini sin-sin, berarti itu adalah masuk rumus
cos jumlah ya. Jadi kalau kita sederhanakan, dia akan menjadi 50 tambah A ditambah dengan 40 min A. Nah, hasilnya adalah cos 90 derajat atau angkanya 0. Kemudian yang ini, karena ini plus, kemudian ini cos dan belakangnya sin, pasti dia adalah rumus cos selisih. Sehingga kalau disederhanakan menjadi cos X min 40 kita kurangi. Nah, hati-hati ya, kalau dikurangi itu dikasih kurung dulu. Nah, kemudian hasilnya adalah cos, ini X min X tuh 0, kemudian min 40 ditambah 130 itu adalah cos 90 ya, sehingga hasilnya adalah 0 lagi. Jawaban A dan B sama. Kemudian nomor 2, hitunglah untuk cos 255. Cos 255 itu bisa kita jumlahkan atau kalian boleh ubah dulu menjadi bentuk kuadran satunya gitu ya. Cos 255 itu adalah di kuadran 3, sehingga nanti nilainya adalah negatif ya. Nah, cos 255 itu bisa kalian ubah dulu menjadi 180 tambah 75. Nah, gini kan, ini kan di kuadran 3. Jadi nilai cosnya negatif gitu ya. Sama dengan min cos 75. Nah, setelah ini kita bisa ubah ya. Oh iya, maaf ya, ini tadi kan ada negatifnya ya. Ini saya ralat untuk nomor 1. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, nomor latihan soal 1 nomor 3B. Kemudian nomor 2, ini kan ada negatif. Nah, cos 75 itu bisa diperoleh dari sudut istimewa 45 dan 30. Nih, negatif cos 45 ya, ingat rumusnya untuk penjumlahan seperti ini. Cos 45 kalikan cos 30 kita kurangi dengan sin 45 kali sin 30. Hasilnya min setengah akar 2 kalikan setengah akar 3 min setengah akar 2 sin 30 itu setengah ya. Nah, negatif dari 1/4 akar 6 kurangi 1/4 akar 2. Ini 1/4-nya boleh keluar, jadi akar 6 min akar 2. Selesai seperti ini. Sekarang yang cos 195. Boleh kalian ubah dulu menjadi cos 180 tambah 15. Ingat tadi di kuadran 3 ya, nilai cosnya adalah negatif, sehingga dia jadi cos negatif cos 15. Dimana cos 15 itu bisa kita ubah jadi cos 45 derajat kita kurangi cos 30 derajat. Nah, jadi kalau rumus lengkapnya cos 45 cos 30. Nah, kalau negatif malah ditambah ya, sin 45 sin 30. Negatif setengah akar 2 cos 30 itu setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 kita kalikan dengan setengah min 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. 1/4-nya bisa dikeluarkan jadi akar 6 plus akar 2. Nah, latihan 2 selesai tentang cos. Lanjut ke tangen. Tangen rumusnya gini ya, pecahan ya, karena kalau kita tahu tangen itu adalah sin per cos ya. Ya, seperti ini. Kalau suruh menyederhanakan, nah ini ada tangan yang dijumlahkan. Ya, itu artinya juga penjumlahan dari tangan. Berarti penyederhanaannya adalah tangan 15 ditambah dengan 20. Hasilnya sama dengan tangan 35 derajat. Nah, udah gini aja kalau memang bukan sudut istimewa. Sekarang yang B. Karena ini negatif, berarti nanti adalah selisih ya. Tangan selisih 55 min 10. Hasilnya berapa itu? Tan 45. Tan 45 itu 1. Oke, sekarang ini ada contoh soal yang agak berbeda. Diketahui tangan 7 itu nilainya adalah K, di mana K itu adalah bilangan real yang nilainya lebih dari 0. Kalian sudah menentukan tan 142 derajat itu dalam K. Tan 142 dalam K itu kalau
Untuk jadinya gini ya. Tan 142 itu boleh kita ubah menjadi tangan kuadran berapa itu? Itu di kuadran 2 ya. Jadi bisa diubah jadi tan 90 ditambah 52. Nah, kalau tangan di kuadran 2, kalau kalian ubah atau gini aja. Biar enggak berubah nilai tangannya, kita ubah jadi tangan 180 min 30 berapa ini? 180 supaya 42 min 38. Nah, jadi ini tetap tangan tapi di kuadran 2 ya, min tangan 38. Nah, di tangan 38 itu bisa kita ubah menjadi tan 45 min 7. Ini ya. Nah, tangan 45 min berarti kita masuk rumus yang selisih tangan ya. Selisih tangan yaitu menjadi negatif tangan 45 min tan 7 bagi dengan 1 min tan 45 tan 7. Hasilnya tan 45 itu 1, tan 7 tadi diketahuinya K ya. Jadi kita ubah jadi K per maaf, ini tadi kan negatif berarti ini positif ya. 1 plus tangan 45 itu 1 kalikan K. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya adalah kalau ini kita kalikan negatif jadi K min 1 per 1 tambah K. Ya, seperti ini ya contohnya untuk sin kostan. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan ini. Silahkan mencari latihan-latihan yang lain.